perkenalkan, nama saya Tiara Surayuni dengan NIM 2435465. Saya adalah mahasiswi dari kampus Universitas Negeri Padang dengan jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang pendidikan berkualitas dalam kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs dan tantangan peran mahasiswa PGSD dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan. Sustainable Development Goals yaitu agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. SDGs terdiri atas 17 tujuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan keterampilan serta nilai yang diperlakukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan pendidikan Indonesia, seperti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya literasi, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Jadi, pendidikan berkualitas menjadi salah satu fokus utama dalam SDGs. Tujuan dari penulisan artikel yang saya buat, yang pertama itu mengkaji pentingnya pendidikan berkualitas dalam SDGs, yang kedua menganalisis tantangan pendidikan dasar di era globalisasi, yang ketiga menjelaskan peran guru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, dan yang keempat mengidentifikasi kontribusi mahasiswa PGSD dalam mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs merupakan tujuan keempat dalam SDGs yang berfokus pada penyediaan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua orang. Pendidikan berkualitas tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Pentingnya pendidikan berkualitas. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Pendidikan di era globalisasi. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Peserta didik saat ini dituntut harus memiliki keterampilan abad ke-21 yang meliputi 4C skill. Yang pertama, critical thinking, yang kedua, creativity, yang ketiga, communication, dan yang keempat, collaboration. Peran guru dalam pendidikan berkualitas. Yang pertama sebagai fasilitator pembelajaran, yang kedua sebagai motivator peserta didik, yang ketiga sebagai inovator dalam penggunaan media pembelajaran, dan keempat sebagai teladan dalam pembentukan karakter. Kompetensi guru di era digital. Guru perlu menguasai 3 aspek utama dalam pembelajaran modern yang dikenal dengan konsep TPACK. Yang pertama, teknologi knowledge, yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi. Yang kedua ada pedagogical knowledge atau kemampuan mengelola pembelajaran, dan yang ketiga ada content knowledge atau penguasaan materi pembelajaran. Nah, peran mahasiswa PGSD yaitu kontribusi mahasiswa PGSD terhadap SDGs. Mahasiswa PGSD dapat mendukung pencapaian SDGs melalui yang pertama, program literasi masyarakat, yang kedua, pelatihan teknologi pendidikan, yang ketiga, pendampingan belajar siswa, dan yang keempat, penelitian tentang pembelajaran inovatif. Kritis peningkatan kualitas pendidikan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama ada kelebihan. Pendidikan menjadi prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, kurikulum merdeka mendukung inovasi pembelajaran. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama, ketimpangan pendidikan antar wilayah. Yang kedua, kesenjangan digital. Dan yang ketiga, keterbatasan fasilitas pendidikan. Jadi, pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama SDGs yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Guru dan mahasiswa PGSD memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui inovasi pembelajaran,
pemanfaatan teknologi, serta pengembangan kompetensi profesional. Baiklah, hanya itulah presentasi mengenai artikel yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.